Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Dwi Arel, kali ini di podcast Cawa Ekam segmen personality. Kali ini di studio Cawa Ekam kita kedatangan tamu yang ganteng ya, masih muda tapi ceritanya agak sedikit melo ya mas. Menceritakan sedikit tentang Farhan mencari kuburan ibunya. Cerita Farhan ini yang menjadi viral itu karena menjadi syair dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh beberapa artis, benar mas? Iya. Judulnya Farhan Ingin Tahu Ibu. Tapi sekarang sudah dirubah oleh Maulana Ardiansah menjadi ibu. Untuk cerita selanjutnya kita langsung tanya aja sama Mas Farhannya. Oke. Halo Mas Farhan, apa kabar? Baik. Aktivitasnya gimana Mas sekarang? Saya kerja nyuci mobil sebenarnya. Oh, cerita tentang awal mulanya Mas Farhan ini mencari kuburan ibunya. Waktu kecil kan saya kan. Waktu kecil itu saya diurus sama ibu tiri. Cuman ibu tiri itu sangat baik gitu kan. Waktu itu saya tidak tahu kalau itu ibu tiri saya. Taunya ibu tiri itu ibu asli saya. Ibu kandung. Iya. Setelah itu kan saya itu namanya suka lagi kecil kan. Berantem lah sama cucunya. Dan cucu itu udah tahu duluan kalau itu bukan ibu saya. Dan dia memberitahukan kalau sebenarnya itu bukan ibu kamu katanya. Langsung lah saya bertanya-tanya sama ibu tiri itu yang baik kan, apa itu benar kalau ibu itu bukan ibu saya? Dan dia jawab ya katanya bukan. Tapi saat Mas Farhan itu bertanya itu ayahnya masih ada? Masih hidup? Masih. Sampai sekarang masih ada. Terus bertanya juga nggak sama ayahnya itu? Saya juga pernah bertanya. Dan dia juga bertanya pada ayah, ya apa emang benar kalau ibu yang tersebut itu bukan ibu saya? Dan kata ayah pun iya, itu bukan ibu kamu, itu ibu tiri. Kan nggak semua orang ya tahu ibu kandungnya nggak ada terus mau mencari kuburan ibunya gitu. Mas Farhan ini kenapa punya keinginan mencari kuburan ibunya? Ya saya sangat sedih lah gitu. Pengen tahu ya? Pengen tahu benar kuburan ibu di mana. Saya kan pengen lah ziarah ke ibu asli yang melahirkan gitu. Sampai sekarang kan saya tidak tahu. Dia udah tanya sama ayahnya? Benar. Gitu. Terus tanya nggak ibu kandungnya kemana? Bertanya juga. Saya bertanya kalau ibu yang kandung saya di mana. Terus apa jawab beliau? Sudah meninggal. Kok ayahnya tahu ibunya sudah meninggal gitu? Apakah dulu ibunya meninggal menikah lagi atau gimana itu ceritanya? Waktu itu ada perdebatan sih antar keluarga. Karena ibu saya pengen memiliki ayah saya sepenuhnya. Karena ayah saya itu kerja dulu itu di Abu Dhabi dia. Dia mengirim uang itu adil kan ke istri yang pertama, istri yang kedua. Jadi ibunya Mas Farhan ini istri pertama atau istri kedua? Istri kedua. Oh istri kedua gitu. Jadi ibu yang tiri sekarang ini istri pertama. Iya. Oh gitu. Jadi diurus sama ibu yang pertama itu ya. Iya. Jadi taunya ayahnya tahu ibunya meninggal, ceritanya gimana? Ya dari itu apa? Dari keluarga ibunya, ibu saya. Jadi meninggalnya itu setelah berpisah atau sebelum berpisah? Udah berpisah. Udah berpisah. Gitu. Sampai akhirnya Mas Farhan nanya ya sama ayah di mana kuburan ibu? Iya, gitu. di mana kuburan ibu. Dan dia itu cuman apa? Kasih patokan aja di wilayahnya di mana gitu. Sedangkan ayah saya itu gak mau nganter saya ke kuburannya. Gitu. Terus Mas Farhan kenal sama keluarga ibunya nggak? Apa? Keluarga ibunya Mas Farhan kan? Nah, itu gak kenal satu pun gitu. Nggak kenal Iya. ya. Kalau kenal bisa tanya Bisa ya tanya, gitu dari situ ya. langsung. Waktu dikasih tahu ayahnya kuburan ibunya patokan itu di daerah mana itu Mas? Di daerah Sukabumi, Jawa Barat, di desa Salahiri katanya. Kalau boleh tahu nama ibunya siapa? Kalau nama ibunya Atika. Atika. Atika.
Dari Sukabumi. Berarti Mas Farhan ini bukan berasal dari Lampung ya? Bukan ya. Oh gitu. Terus kisahnya sampai ke Lampung ini gimana gitu? Kalau itu saya diajak sama abang saya ke sini. Kan Abang kandung atau abang? satu bapak. Oh. Satu bapak beda ibu. Oh iya. Ke sini untuk kerja atau gimana? Ya untuk kerja. Karena kan saya di sana nganggur terus gitu. Ya abang saya kasihan lah sama saya gitu. Udah kerja aja di sana, tapi apa aja ya kerjain. Ya saya mau kerja di sini. Jadi kisahnya Mas Farhan ini cari kuburan ibu itu sampai sekarang masih mencari atau? Ya masih mencari, pengen menyentuh hati ayah saya supaya bisa ayah saya itu mengantar saya ke makamnya ibu saya. Nggak bisa dibicarakan baik-baik gitu Mas? Saya sudah beberapa kali udah dulu itu waktu kerja di di pabrik teh gitu kan. Saya samperin ayah saya, tentu ya saya pengen sih ya ketemu almarhum ibu saya di kuburannya di mana. Dan kata ayah saya, tunggu ayah rezeki lah katanya, ayah malu katanya. Gitu-gitu aja terus. Jadi alasannya seperti itu ya? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Itu dari umur berapa Mas Farhan ini cari kuburan ibu? Dari apa ya? Dari kelas 6 SD itu kan udah sambil kerja sih, sekolah sambil kerja gitu kan. SMP lah, kelas 1 SMP. Itu sekitar umur 12-an ya, 11-12. Iya. Sekarang umur berapa Mas Farhan? 22 sekarang. 22, udah lama juga. Terus dari cerita itu Mas, aku mau tahu awal mulanya Mas Farhan ketemu sama pencipta lagu yang menjadikan lagu Farhan Ingin Tahu Ibu. Waktu itu kan saya kerja di skiman mobil kan. Nah dia itu sering lah main ke sana karena ada kawannya juga di sana. Main-main, ketemulah akrab sama saya. Namanya Mas Iqbal itu. Iqbal yang bernama Ben Cendrawasih. Oh. Terus setelah itu? Setelah itu bertanya tentang apa ya? Kisah hidup ya. Kisah hidup ya. Orang mana kata asli? Ya saya merantau bang. Orang Cianjur. Rantau masih ada. Nah saya jujur lah dari situ. Saya emang nggak tahu ibu saya di mana. Kok bisa? Atau ya emang begitu cerita aslinya. Oh ya udah, kamu ceritain aja kata ibuku. Nanti saya jadiin lagu kata. Nah saya menulis liriknya dan Mas Iqbal itu menjadikan sebuah lagunya. Gitu. Jadi awal ketemunya Mas Iqbal di tempat kerja ya, iya. Di STIM gitu. Banyak yang menyanyikannya. Keinginan dari Farhan ini apa sebenarnya? Kalau keinginan dari saya, insya Allah lah kalau saya punya rezeki lebih, yang alhamdulillah gitu, saya pulang ke kampung dan saya meminta ayah untuk mengantar saya ke kuburan ibu saya. Iya, karena ayahnya itu dengan alasan nggak punya rezeki ya, iya. Nganterin ke rumah ibu. Iya. Itu daerah Sukabumi sama kuburan almarhum ibu itu jauhkah gitu kalau di sana? Ya lumayan jauh kalau di sana. Iya. Beda daerah atau gimana? Masih di Sukabumi juga? Masih di Sukabumi juga. Seperti itu. Oke. Sekarang Mas Farhan tinggal di mana? Dengan siapa? Kalau saya di sini tinggal sama kakak tiri itu bapak. Tinggal di daerah mana? Di Pahoman Garuntan. Oh, di depan SMA Man 2. SMA Man 2. Iya, SMA Man 2. Infonya Mas Farhan ini belum punya KTP ya. Punya dua-dua guys, dan dia nggak punya KTP. Gimana ini Mas? Ya waktu dulu itu kan apa ya? Tinggal sama ibu tiri. Ya terus kan ibu tiri itu meninggal dari kelas 5 SD. Nah, kelas 5 SD berarti kan sekelilingnya harus tahu diri lah ya. Ya udah dari situ sekolah sambil kerja. Dan dari situ udah kepikiran bikin KTP. Udah berapa tahun tinggal di sini di Geruntang di Lampung? Di Lampung itu udah sekitar mau 3 tahun 4 tahunan lah. 3 tahun 4 tahun. Kan kalau misalnya buat KTP tinggal sama kakak tirinya kan bisa dimasukkan ke dalam kakak-kakaknya sih gitu. Kenapa nggak minta seperti itu biar bisa punya KTP Bandar Lampung? Ya kakak saya juga katanya apa ya? Lagi bermasalah juga kakaknya katanya. Tapi nggak tahu sih masalahnya apa. Bisa
seperti Sudah minta saya juga beberapa kali. Cuma gitu masalah tunggu dulu. Cuman sampai sekarang belum. Ya udah 3 tahun 4 tahun di Lampung ya, seharusnya udah bisa punya KTP Lampung ya. Iya. Mas Farhan, kalau boleh tahu nih, punya medsos nggak? Medsos IG atau Facebooknya? Facebook aja. Facebook aja, nggak main IG ya. Facebooknya apa Mas kalau boleh tahu? Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Kalau nomor HP? 0831 980 2331. Oke, nanti ada di deskripsi. Intinya Mas Farhan ini ingin menyentuh hati ayandanya untuk menunjukkan di mana kuburan almarhum ibundanya, seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan di penghujung podcast ini, mudah-mudahan ya Mas ya, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan Mas Farhan itu bisa terjadi gitu. Mudah-mudahan hati ayahnya juga luluh gitu dan mau mengantarkan Mas Farhan ke kuburan ibunya. Sebenarnya simple ya guys, cuman kok kayaknya saya mau nangis ini. Oke, kita tutup bincang-bincang kita kali ini. Saya Dwi Arel bersama Farhan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.